Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Elvani Rizkuna, NIM B73218099. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji analisis data. Nah, uji analisis data dibagi menjadi 12 macam. Yang pertama ada uji C kuadrat, kemudian yang kedua korelasi Spearman range, kemudian yang ketiga ada korelasi product moment. Kemudian yang keempat ada korelasi ganda. Kemudian yang kelima ada teknik regresi ganda. Kemudian yang keenam ada linear sederhana. Nah, yang ketujuh ada uji T atau one sample. Kemudian ada uji beda dua variabel. Kemudian yang kesembilan ada ANOVA satu jalur. Kemudian yang ke-10 ada ANOVA 2 jalur. Kemudian yang ke-11 Wilcoxon. Kemudian yang ke-12 ada Mann-Whitney. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 12 macam uji analisis data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji C kuadrat, di mana uji C kuadrat terdapat X1, kemudian Y1, Y2, Y3, di mana X sebagai variabel terikat dan juga Y sebagai variabel bebas. Dalam ranah konseling, yakni X itu sebagai obat, kemudian yang Y sebagai masalahnya. Nah, kemudian yang kedua ada korelasi Spearman range, di mana di sini terdiri dari X1 dan juga Y1. Nah, di sini menggunakan skala bertingkat. Yang pertama ada tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian yang ketiga ada korelasi product moment, di mana di sini terdapat X1 dan juga Y1. Kemudian menggunakan rating scale, yakni berdasarkan pernyataan dari si konselor. Nah, kemudian yang kelima ada korelasi ganda, di mana korelasi ganda ini diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Nah, terdiri dari dua variabel terikat, yakni dua teknik dalam satu teori dan juga satu variabel bebas. Kemudian yang keenam ada teknik regresi ganda. Nah, di mana teknik regresi ganda ini menggunakan dua variabel terikat, namun berbeda teori dan juga satu variabel bebas. Nah, kemudian yang ketujuh ada uji T atau one sample, yakni di mana di sini mencari perbedaan antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen atau hasil pretest dibandingkan dengan hasil post-test tersebut. Kemudian yang kedelapan ada linear sederhana. Nah, di dalam linear sederhana ini memiliki fungsi untuk menguji apakah ada pengaruh adanya satu variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Nah, di mana di sini diberikan treatment untuk kelompok kontrolnya. Kemudian yang ke-9 ada uji beda dua variabel, di mana di sini terdiri dari X1 dan juga Y1, kemudian Y2. Nah, menggunakan satu variabel terikat atau X dan juga dua variabel bebas Y. Kemudian dibedakan variabel bebasnya. Kemudian yang ke-10 ada ANOVA satu jalur, di mana di sini terdiri dari 3X dan juga 1Y, yakni digunakan sebagai menguji dua perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. 11 ada ANOVA 2 jalur, di mana di sini terdiri dari X1, Y1, kemudian X2, Y2. Nah, di sini digunakan sebagai membandingkan dua judul tetapi dijadikan satu analisis atau masalahnya serumpun. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang Wilcoxon, di mana digunakan ketika data berdistribusi normal antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol yang jumlahnya sama. Sedangkan untuk Mann-Whitney, yakni digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang uji analisis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.